Salam. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam mata kuliah ini, mata kuliah Kolokium Biblicum, dan yang ketiga kita bicara tentang kesatuan kitab suci. Kesatuan kitab suci. Unit kitab suci, inspirasi kitab suci menyiratkan kesatuan kitab suci. Fakta bahwa kata-kata dalam kitab suci berasal dari satu pikiran ilahi yang rasional, menyiratkan bahwa kata-kata tersebut harus memperlihatkan koherensi yang sempurna. Inilah yang kita temukan di dalam Alkitab. Meskipun kepribadian dan gaya sastra masing-masing penulis terlihat jelas, rancangan dan kesatuan Alkitab atau kitab suci menunjukkan adanya satu penulis ilahi. Setiap dokumen tulisan suci memperlihatkan konsistensi internal yang sempurna, dan semua dokumen konsisten satu sama lain. Alkitab tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Yesus meneguhkan koherensi kitab suci dan ia mengasumsikan hal ini dalam semua ajaran dan penerapan Alkitab. Hal ini ditunjukkan dalam tanggapannya terhadap godaan setan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menyuruhnya berdiri di titik tertinggi bait suci. Jika engkau anak Allah, katanya, lemparlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya mengenai kamu, dan mereka akan mengangkat kamu dalam tangan mereka, sehingga kakimu tidak terbentur terhadap batu. Yesus menjawabnya, ada juga tertulis, jangan mencoba Tuhan Allahmu. Matius 4 ayat 5-7. Setan mendesak Yesus untuk melompat dari bait suci berdasarkan Mazmur 91 ayat 11 sampai ayat 12. Yesus membantah dengan Ulangan 6 ayat 16 menyatakan bahwa penggunaan bagian ini oleh setan bertentangan dengan instruksi dari Ulangan, dan karena itu merupakan penerapan yang salah. Ketika seseorang menafsirkan suatu bagian kitab suci dengan cara yang bertentangan dengan bagian lain, dia melampaui apa yang dapat dihasilkan manusia tanpa ilham ilahi. Namun, hal tersebut tidak berada di luar kemampuan manusia untuk memahaminya. Salah menangani teks argumen Kristus mengasumsikan kesatuan kitab suci, dan bahkan iblis pun tidak menentangnya. Pada kesempatan lain, ketika Yesus mengkonfrontasi orang-orang Farisi, tantangannya terhadap mereka mengasumsikan adanya kesatuan kitab suci dan hukum non-kontradiksi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Anak Daud, jawab mereka. Katanya kepada mereka, bagaimana mungkin Daud yang berbicara melalui roh menyebut dia Tuhan, sebab dia berkata, Tuhan bersabda kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku meletakkan musuh-musuhmu di bawah kakimu. Jika kemudian Daud memanggilnya Tuhan, bagaimana dia bisa menjadi putranya? Tidak ada seorang pun yang dapat mengucapkan
sepatah kata pun sebagai jawaban. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan pertanyaan apapun lagi kepadanya. Matius 22 ayat 41 sampai 46. Karena Daud berbicara dengan roh, dia tidak mungkin salah. Namun jika Kristus adalah keturunan Daud, bagaimana mungkin ia juga menjadi tuannya Daud? Fakta bahwa hal ini menimbulkan masalah berarti bahwa Yesus dan orang-orang Farisi sama-sama menganut kesatuan kitab suci dan hukum non-kontradiksi. Jika mereka percaya bahwa kitab suci saling bertentangan, atau jika mereka berpikir bahwa seseorang dapat mengafirmasi dua proposisi yang saling bertentangan, maka Yesus tidak akan memberikan poin yang berarti. Jawabannya adalah bahwa Mesias adalah manusia sekaligus ilahi, dan karena itu adalah anak dan Tuhan Daud. Meskipun demikian, toleransi terhadap kontradiksi dalam teologi adalah hal yang populer. Alistair McGrath menulis dalam bukunya Understanding Doctrine Fakta bahwa ada sesuatu yang bersifat paradoks dan bahkan kontradiktif tidak berarti bahwa hal tersebut tidak valid. Kita yang pernah bekerja di bidang ilmiah terlalu sadar akan kompleksitas dan kemisteriusan realitas.